Ya, kembali lagi di hari Rabu 7 Mei 2025. Saya kembali dihubungi dan sepertinya sudah sangat pasti untuk keadaan kontak body supernatural yang berlangsung ini. Sangat riskan sekali ya kalau menurut saya, karena saya ini yang menjadi pion dalam menyatakannya kepada publik. Ya, jangan sampai semuanya melarikan diri dan kemudian saya dituding orang gila katanya karena mempercakapkan kontak teleponan pakai supernatural. Baiklah, di momen pagi ini kembali saya diinginkan untuk berbahasa Indonesia karena katanya sudah menjurus kepada Disnatalis Universitas Sumatera Utara, Bapak Adi Bana Ginting dan Ibu Sulatina Purba. Kali ini kembali lagi saya dinyatakan tidak benar dengan klaim terhubung kontak body supernatural saya ini. Demikianlah juga sebabnya saya mengawali prolog ini dengan pernyataan peringatan seperti yang tadi. Ya, pada momen detik-detik ini juga saya masih diancam ini. Masih diancam saya ini. Masih mengalami sabotase mengomong-ngomong begini. Sepertinya dari kalangan orang lokal. Namun pada momennya dinyatakan bahwasanya saya sebenarnya terhubung dengan keluarga alien, bukanlah dengan orang per orang. Yang mana konteksnya sepertinya mendelegasikan oposisi terhadap eksistensi kedaulatan pribumi Indonesia ataupun campuran mereka ini bersama kalangan non-pribumi, seperti memperjuangkan ataupun memperkarakan tentang maksud pengurusan perkara saya yang menjurus menegasikan klaim kebapaan orang tua kandung saya. Konfirmasinya berlangsung kurang lebih demikian. Dan saya diinginkan untuk melaporkannya kembali karena sepertinya hiruk pikuk ataupun juga dinyatakan sangat penting sebenarnya untuk dipelaporkan, kendati pun berkesan kurang pasti ataupun hiruk pikuk. Konten menjurus kepada pembantahan terhadap klaim internet yang saya lakukan, yang saya buat keseluruhannya. Namun serta-merta juga saya dihubungi dinyatakan sudah definitif sebenarnya internet saya tersebut benar adanya ataupun dominan selaras dengan pengalaman ataupun pengingatan perkara atas nama pihak-pihak. Sesungguhnya sudah sejak semalam saya dihubungi
adrenalin sekali. Namun saya tak mengira hingga pada hari ini juga ancaman ataupun intimidasi masih dominan dilakukan oleh konteks body supernatural yang berlangsung ini. Serta-merta juga saya dinyatakan bahwasanya saya ini terhubung bukanlah dengan manusia, bukan dengan orang per orang seperti yang saya katakan dalam momen konferensi ini. Namun saya ini sebenarnya terhubung dengan keluarga alien. Sangat mengecewakan sekali ya, serta-merta seperti itu. Membingungkan, menyebalkan, dan juga merumitkan untuk laporannya. Namun saya usahakan mengkonferensikan ataupun mempelaporkannya, kurang lebih demikian. Kontennya menyatakan bahwasanya orang perorangan sesungguhnya berpengalaman dengan kontak body supernatural ini. Serta-merta juga saya dinyatakan sesungguhnya terhubung dengan kepolisian. Menyebalkan sekali. Menyebalkan sekali. Kontennya menyatakan bahwasanya saya tidak benar dengan maksud proyek BRI 666 saya tersebut, ataupun juga tentang tuntutan ganti keuangan, ganti perkara, ganti kerugian perkara, kurang lebih demikian ya. Saya dinyatakan nggak benar soal itu. Nah, konfirmasinya juga menyatakan bahwasanya saya ini sudah tepat dengan konfirmasi ganti kerugian saya tersebut. Menyebalkan sekali. Menyatakan bahwasanya dari pihak Universitas Sumatera Utara juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, Ibu Kota Jakarta, ataupun juga kalangan-kalangannya, ACC lah katanya. ACC sudah katanya untuk internet 666 ICDM. Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina, Monumental Universitas Sumatera Utara, Disnatalis Universitas Sumatera Utara. Menyebalkan sekali. Berarti saya benar. Namun sesungguhnya saya ini benar apa tidak? Menyebalkan sekali. Saya jadi malas membuat konferensinya. Demikianlah kalau terus terang. Tapi saya usahakan karena konteksnya juga menyatakan bahwasanya saya ini perlu uang. Ya, bagaimana urusan ini? Dan saya juga disemangatin, dinyatakan bahwa kita adalah satu keluarga bersama Ibu Kota Jakarta untuk Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina. Ya, kurang lebihlah demikianlah. Saya serta-merta juga pada momen ini meneruskan omongan yang terhubung kepada saya. Sepertinya sangat piawai sekali dalam mengusahakan keterhubungan ini. Namun saya memohonkan untuk pertanggungjawaban ataupun komitmennya lah, kurang lebih demikian. Serta merta juga pada momen pagi ini juga, sejak semalam juga saya dinyatakan berurusan kriminal sesungguhnya, ketersangkaan dengan oknum tertentu. Apakah itu kepegawaian ataupun kepolisian ataupun ketentaraan ataupun BRI, yang serta-merta juga mereka dinyatakan konteksnya terhubung
terhimpun mereka ini sebenarnya sebagai pemilik dari sosial media Bigo Online, Bigo Live, Bigo Online mereka ini katanya, kurang lebih demikian. Bingung saya. Saya ini menyatakan mengganggu Bigo Online, Bigo Live. Ya, mereka ini lama-lama kan sudah pas serupa seperti oposisi ya. Sudah pas serupa seperti oposisi lama-lama jadinya kan. Gelagat kontennya kan begitu, jadi serupa seperti faksi ataupun oposisi, seperti berpolitik mereka ini untuk memberangus eksistensi ataupun sosial masyarakat yang seharusnya berketaatan hukum di Indonesia ini. Konteksnya begitu, ngomongnya mengkonfirmasi kepada saya serupa begitu, itu kan sudah sama serupa itu ya. Makanya saya juga bingung karena mereka mengaku mengatasnamakan oknum, katanya oknum-oknum ya. Yang mana serta-merta juga mereka terhubung dengan internet global katanya. Internet global adalah di situ juga konteksnya terhubung, visual audionya terdengar jelas atas nama orang India, ada orang India, ada sepertinya orang Korea ataupun orang Asia, yang mana mereka mengkonfirmasi sebenarnya satu grup, satu pertemanan, dan menegasikan, membantah klaim-klaim internet nama Irwan Cornel ataupun juga tentang pengurusan perkara atas nama Irwan Cornel ini. Mereka nyatakan nol, nggak benar, tidak ada perkara, sama sekali tidak ada perkara. Saya ini hanya bullshit saja katanya. Bukan serupa seperti oposisi itu. Kita sungguh-sungguh yang berperkara di sini, tapi mereka menyatakan sebaliknya. Seperti memperjuangkan orang lain, benar. Nah, tidak serupa seperti membela perkara ataupun mengakomodasi persoalan, nggak serupa. Yang mana mereka juga terhubung, konteks saya terima, termasuk mengaku mereka dari kalangan preman ataupun juga orang-orang sipil tertentu, orang-orang di luar pemerintahan seperti preman gitu ya. Sudah paslah mereka seperti oposisi mereka ini. Kayak faksi politik saya rasa. Menyatakan satu lingkup, satu grup dengan orang India, dengan orang Cina setempat, ataupun dengan internet global. Nah, mereka menyatakan berstatus oknum juga, oknum. Maaf ya, kayaknya polisi. Apa polwan seperti itu, polisi polwan gitu. Ada juga kayak kepegawaian gitu, kayak maaf ya, kayak ASN, kayaknya PNS gitu. ASN atau PNS, kayaknya begitu. Ada juga seperti dari BRI, dia dari bank BRI. Apa mereka itu termasuk orang Cina? Saya kurang tahu saya minta maaf dulu ya. Untuk momen yang berketepatan begini kan satu kali kita bisa ngomong. Dan konteks saya terima juga menyatakan atas nama keluarga alien juga mengaku serah kepada saya bersamaan gitu, bahwasanya mereka ini memanfaatkan kondisi perkara saya yang gelap-gelapan. Mengaku-ngaku saja mereka ini karena keadaan perkara saya ini, konteks perkara saya ini gelap-gelapan, katanya juga begitu. Atas nama keluarga alien yang definitif hingga saat ini saya yakini juga merupakan pengalaman kontak visual audionya oleh sosial masyarakat sejak tahun-tahun perkara berlalu ini. Yang mana mereka juga ada courtesy-nya ya di internet ya, menyatakan kontaknya atas nama Amerika Serikat, termasuk juga Australia ataupun juga Asia.
Dinyatakan bahwasanya saya ini dimanfaatkan mengaku-ngaku mereka karena keadaan konteks saya ini gelap. Nyelenehlah menurut konteksnya. Saya tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena konteks gelap begini. Demikianlah konteks yang saya terima. Namun pun secara bersamaan juga terpisah ataupun bersamaan, jedanya jeda per menit lah gitu. Dinyatakan bahwasanya dinyatakan gitu, saya masih disabotase dalam pikir saya ini pada momen menit-menit ini untuk mengingat ataupun memperencanakan mengomongkan konferensi saya ini. Saya ulangi lagi, dinyatakan konteksnya secara bersamaan juga bahwasanya klaim internet saya itu sudah di-ACC, termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara, termasuk atas nama Pemerintah Nasional Indonesia. Yang keterkaitan juga tentang status Bapak Adi Bana, orang tua kandung saya dan ibu kandung saya, Ibu Selatina Purba, sebagai disnatalis Universitas Sumatera Utara. Dinyatakan sejak kemarin sesungguhnya sudah ACC berstatus sebagai Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Serupa seperti stempel ulang lah, katanya begitu. Bahwasanya sejak waktu berlalu memang sudah Biro Rektor di Universitas Sumatera Utara. Hanya saja bermasalah mungkin, kurang lebih demikianlah konteksnya. Jadi momen ini distempel lagi, berstatus Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Dan termasuk juga lah status monumental Universitas Sumatera Utara dan monumental nasional Indonesia. Dan di samping itu pun saya dinyatakan juga sudah di ACC, termasuk atas nama Pemerintah Nasional Indonesia, selain juga daripada pihak BRI ataupun juga dari Universitas Sumatera Utara, keterkaitan proyek saya, keterkaitan perkara saya. BRI 666 ACC lah konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Saya dinyatakan sebagai delegasi ataupun juga andalan keluarga besar Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina, untuk status juga sebagai politisi di Indonesia. Apakah politisi nasional atau juga politisi nasional? Oh, politisi nasional. Dan serupa seperti Om Guru Soekarno Putra ya, Om Guntur Soekarno Putra, kurang lebih demikian kontennya. Keluarga besar kita dan sudah ACC kontennya menyatakan demikian. Ya, kalau termasuk dia kepada keluarga Naga Bonar saya kurang tahu. Saya dapat konteks juga menyatakan itu termasuk juga keluarga Naga Bonar katanya. Nah, kalau itu saya kurang tahu kalau keluarga Naga Bonar. Itu pejuang veteran Indonesia yang berasal dari suku Batak itu kan. Film Naga Bonar. Ini saya terhubung dan menyatakan saya ini termasuk TB Silai. Iya, TB Silai. Kurang lebih demikian, dan saya definitif sudah terbukti ya, terhubung ya. Demikianlah konteksnya. Bagaimana ini? Kan begitu ya? Demikian dia. Serta merta juga mudah-mudahan saya cukup cakap ya, cukup cepat dalam mengakomodir, mengevaluasi bersamaan kita konferensi ini berlangsung. Demikianlah saya dihubungi, modelnya begitu. Menyebalkan ya. Hanya saja saya kejepit di sini. Saya kejepit di sini.
Bagaimana tidak? Saya ini sudah tidak punya keuangan kan begitu. Secara definitif sebenarnya secara objektif kita jangan sepihak saja menyatakan bahwa saya ini tidak benar kan begitu. Ya ini kan pembuktian berlangsung bersamaan. Bahwa saya ini tersabotase usaha keseharian saya, bidang tambal ban perbengkelan saya. Hanya juga termasuk juga merogoh-rogoh kantong saya ataupun juga mengintip-ngintip rekening bank saya di BRI. Dan juga termasuk segmen perkara yang lain, termasuklah yang privasi, termasuklah kalau konteksnya menyatakan dari Bigo Online katanya cewek-cewek menggubris urusan soal privat katanya kepada ayang kepada ayang ya saya kurang tahu wayang apa sayang, nggak tahu sayang apa wayang ya kan. Nah kejepit sudah definitif kan, saya ini kesudut itu tersudut kejepit urusan gitu kan. Yang mana saya memang sungguhnya mohonkan lah kalau memang dalam kondisi kurang ajar ini semua nah, gitu saya dimanipulasi urusan ini sebenarnya kan ya. Saya mohonkanlah untuk pertanggungjawabannya gitu dan juga kedewasaannya, komitmennya. Nah, perkara ini memang berlangsung, memang saya itu disengajakan sebagai yang utamanya korbannya. Nah, tentu kan ada ganti keuangan ya, ada ganti keuangan ataupun juga proyek dimaksud. Nah, seperti itulah dia. Nah, demikian saya percakapkan secara sembari juga saya dijahilin pada momen-momen ini. Sebetulnya saya terhubung dengan kalangan sipil ini, orang di luar pemerintahan. Nah, namun serta-merta juga bisa juga sepertinya mereka ini bukanlah ada di dekat saya. Kurang lebih demikian lah, saya cukup cepat dalam mengevaluasinya kan. Ya. Namun saya yakini ada memang orang yang mengganggu saya, yang mana secara general, secara sosial ada orang yang mensengajakan kita dengan metode kejahatan supranatural model kayak gini. Demikian. Ya. Saya pernah loh berjumpa cakap dengan orang tertentu gitu di dalam keseharian. Yang bersangkutan itu nyeletuk seakan-akan tahu tentang jumlah uang di kantong saya. Ataupun juga bisa juga ada momen yang selanjutnya juga tahu jadwal keseharian saya. Apa saya mau kemana begitu, kayak tahu dia. Jadi menurut saya itu pun sebenarnya suatu metode yang dikamuflasekan mereka. Sesungguhnya mereka ini pelaku supernatural. Maksud saya demikian. Seperti itu salah satu sampelnya ya, contohnya. Kalau tahun 2010 kemarin, 2008 kemarin, cewek buka-buka resleting separuh telanjang lewat-lewat di depan saya. Kalau tahun 2010 kemarin, 2010, 2008 kemarin itu masih baru awal ya kan, masih awal mula itu. Kalau saya sedikit sampel-sampelkan kan. Iya. Adapun juga cowok telanjang bulat tengah jalan. Kalau beberapa ada saya ambil videonya, ada saya masukkan ke internet saya beberapa ada saya pakai orang gila, ada saya buat ataupun beberapa sub video untuk momen-momen tertentu kan. Jadi itu sebenarnya saya yakini juga sampel ketersangkaan yang serta-merta juga mungkin mereka berstatus korban. Hingga tahun 2025 ini saya tidak ada diajak ngomong secara langsung. Ya kalau dia gelagat-gelagat saja,
yang mana saya di sini yang disudutkan untuk mengawali percakapannya juga, itu kan sesungguhnya sudah tidak fair, ya kan? Nah, kalau beberapa kali tentu kan boleh. Namun hingga tahun 2025 ini tidak ada orang yang mempercakapkan kepada saya tentang perkara ini langsung seperti itu. Namun gitu ya. Namun saya yakin mereka ini termasuk di dalam perkara ini, yakin saya. Demikianlah kurang lebih. Dan pada momen pagi ini saya dihubungi, dinyatakan tidak pernah terhubung dengan siapa-siapa keterkaitan kontak body supernatural ini. Nggak pernah saya terhubung dengan siapa-siapa. Alias saya ini sesungguhnya secara rahasia lagi ngomong-ngomong dengan alien katanya. Saya ini lagi kontek-kontekan dengan alien, keluarga alien. Menyebalkan sekali. Namun saya mendapatkan konfirmasi secara bersamaan dengan juga kesabaran juga menerimanya, bahwasanya saya fix. Saya sudah fix katanya. Di ACC project saya, di ACC klaim internet saya. Kurang lebih demikian. Menggoyahkan hati ya. Menggoyahkan hati. Menyebalkan. Membingungkan. Mau nangis saya. Kalau terus terang ya. Hanya karena kita kan sudah dewasa ya. Kita cukup sabar secara mental ya. Kendati pun air mata ini sudah mau luluh lantak seperti lahar gunung Merapi ya kan. Hati ini seperti meledak-ledak. Iya. Tidak serta-merta saya hancurkan barang-barang di sekitar. Saya kejar orang tak dikenal dan saya tikami di tengah jalan. Kurang lebih demikian. Baiklah, konfirmasinya menyatakan demikian, bahwasanya saya di ACC katanya untuk klaim internet saya, dan termasuk juga project saya tersebut negosiasi untuk ganti kerugian ataupun reward lah istilahnya di perkara saya itu, termasuk dia kepada Universitas Sumatera Utara dan juga BRI untuk BRI 666, ataupun juga dinyatakan saya ini sebenarnya penerusan ataupun pewarisan terhadap Bapak Adi Bana Ginting dan Ibu Selatina Purba, orang tua kandung saya. Ya, konteksnya pun memang ambigu ya, istilah kalau dalam istilah sivitas akademika ya, karena kita kan memang berlatar belakang dari perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi ya. Kalau saya dulu pernah kuliah di program studi ekstensi Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara ya. Senat mahasiswa saya, senat mahasiswa. Kalau dalam istilah sekarang itu badan eksekutif mahasiswa ya, pemerintah miniatur, pemerintahan miniatur mahasiswa, pemerintahan mahasiswa ya. Dan selanjutnya juga hingga momen ini saya dinyatakan waras sendirian. Sementara yang lain stres semuanya katanya.
nggak lumrah semuanya, berindikasi mereka ini membantah memang untuk perkara yang saya maksudkan. Yang keterkaitan juga maksud tujuannya untuk keuangan, seperti yang saya konfirmasi tentang internet 666 Irwan Cornelis Discovery ini. Kayak faksi, iya benar, kayak oposisi ya kan, lama-lama kan seperti oposisi itu. Kayak faksi politik pemberontak. Cakapnya membantah, memeras, pemerasan, oh maksud pemerasan, oh mereka ini bertujuan pemerasan. Oh, saya mendapatkan konfirmasinya bahwasanya mereka ini sebenarnya kelanjutan dari proses perkara pemerasan. Oh, orang-orang yang berperencanaan sejak sebelumnya. Oh, sejak sebelumnya berperencanaan pemerasan. Oh, gitu. Baiklah, demikianlah sebenarnya pengalaman konten ini. Saya in time aja langsung ya kan, pada momennya ini gitu. Sehingga kita juga bisa saling tahu juga ya bagaimana sebenarnya keadaannya. Karena juga saya dihubungi secara ambigu juga itu. Konteksnya ini kan metode supernatural. Bahwasanya saya ini definitif terhubung, definitif saya beralibi nasional. Dan keterkaitan juga pengangkatan status monumental nasional Indonesia BRI dan mata uang rupiah kepada orang tua kandung saya, Bapak Adi, Bana dan Ibu Sulatina. Iya, karena katanya punya keuangan bernominal logo katanya. Logo mata uangnya langsung rupiah. Enggak lagi digit-digit. Bukan nominal digit katanya. Itu Adi, Bana dan Sulatina uangnya itu nggak pakai nomor seri katanya. Pokoknya ngocor aja dari Bank Indonesia kan. Udah mata uang rupiahnya aja katanya, nggak ada nominalnya. Baiklah, sangat membingungkan ya, ambigu gitu. Mana saya nyatakan definitif sebenarnya perlu untuk mengkonferensikannya terus menerus karena bertujuan untuk memastikan kita ini memang terhubung ya. Memang beralibilah sebenarnya internet 666 ICDM ini. Yang mana keterkaitan juga pada momen secara terpisah, namun sungguhnya hanya jeda saja, hanya jeda menit saja. Saya terhubung, terkonfirmasi katanya delegasi termasuk atas nama Kepolisian Indonesia. Terhubung saya kepada internasional yang berasal apa namanya itu orang India katanya, orang India ataupun pemain internet global itu katanya, orang Asia, yang menyangkut tentang bidang usaha tambal ban perbengkelan yang saya maksudkan, ataupun juga sekalian keterkaitan tentang Goni Botut katanya. Soal gudang butut, Goni Botut termasuk katanya. Yang termasuk juga kalangan artis Jakarta juga termasuk itu secara jeda menitnya. Seperti juga Luna Maya ataupun juga orang India Medan katanya, ada orang India Medan, ada orang bule Medan, ataupun juga orang Siantar, orang Brastagi, kayak wifi, kayak wifi ya. Warung kopi wifi itu sama. Berjarak radius. Pakai hotspot ya kan? Kayak apa? Kayak modem. Per kilometer, per kota, nyampe, terhubung katanya.
Nah, sangat menyebalkan sekali. Iya, kayak autis, kayak indigo ya kan. Jadi nyatakan saya terhubung juga dengan mereka-mereka ini, yang mana mereka ini terhimpun sebagai satu jaringan pertemanan internet global katanya, internet global. Ya. Orang India, termasuk juga anti Jakarta, orang Korea pun ada, orang Korea katanya mengaku dia orang Korea. Punya delegasi ataupun pertemanan orang Cina Medan, ataupun juga orang Medan, orang Jakarta katanya. Orang Bangladesh saja terhubung mengaku pada saya berasal dari Vietnam, dari Bangladesh seperti itu. Namun menegasikan klaim internet saya dan mengatakan bahwasanya tidak ada perkara. Saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya ini orang miskin katanya. Iya, sampai begitu ngomongnya teman. Saya terus terang aja di sini sebagai satu konfirmasi di dalam laporan ini kan. Ya. Kalau sekali ngomong aja kan nggak masalah. Kecuali diulang-ulang kan kayak konferensi. Sama juga berarti. Iya, itu perlu diulang-ulang juga. Iya, mendiskreditkan lah. Pernyataan-pernyataan mendiskreditkan yang lama-lama sepertinya membantah eksistensi pemerintahan Indonesia, ataupun juga seperti bermuatan politik konteksnya. Keterkaitan juga Universitas Sumatera Utara. Iya, keterkaitan juga Universitas Sumatera Utara sepertinya menyangkut juga Bapak Adibana dan Ibu Sulatina. Mana konteksnya menyatakan dari kalangan orang Cina, ada juga dari orang India, ada juga dari orang Jawa Medan sepertinya, suku Jawa yang berdomisili lama di Sumatera Utara, kurang lebih demikian. Iya, keluarga RPK, keluarga iya benar, veteran resimen Komando Angkatan Darat, Letingan Bapak Adibana, orang tua kandung saya. Ya, masih juga soal Facebook, benar, Facebook. Ya, di Facebook juga mereka itu nampil ya, ada mereka di Facebook ya. Ya, bagaimana ya saya bisa tahu ya? Ya, kalau mereka ada di Facebook sementara konteksnya berlangsung seperti ini modelnya dan tidak mereka bertanggung jawab untuk hal perkara ini kan. Nah, serta merta juga menyatakan saya terhubung juga dengan Ibu Profesor Muluk katanya dari ibu kota Jakarta. Ya. Saya kurang tahu apa memang delegasi konfirmasinya atas nama kepolisian ataupun saya lagi autis sendiri sini. Ya bisa aja kan lagi indigoan. Namun saya harapkan ya, iya agak lucu memang, lucu, kalian juga mau nangis. Iya benar, sambil mau nangis sambil juga lucu ini. Ya syukur saya ini beriwayat pendidikan tinggi ya. Saya berwilayah sarjana hukum. Nyatakan saya juga dipromosikan dari Universitas Sumatera Utara sebagai sarjana hukum yang berasal dari Universitas Sumatera. Profesor Magister Humaniora. Ya, dokter juga, dokter untuk pengurusan perkara internet 666 ICDN. Oh, ya. Kurang lebih saya sudah terima konfirmasinya pada momen menit-menit yang berlangsung ini. Wah, benar ya kan? Kayak wifi ya kan? Kayak wifi. Per kilometer terhubung. Ya bukan saya mau menafikan ya tentang appointment alien family internasional. Bukan juga seperti itu sebenarnya. Karena itu kan keterkaitan kita dewasa dalam memahami perkara ketuhanan ini ya, dan tentang keimanan kalau kita menjerumus percakapannya ke arah itu pada momen ini. Hanya saja ini kan orang per orang, tidak cakap hukum, mengelola ataupun bermetode kriminal gaya supernatural. Kan itu masalahnya. Human commanding ghost from grave. Secara definitif orang bermain
witch, supernatural. Ya, kalau untuk appointment ketuhanan internasional, keterkaitan agama dari Asia, alurnya dari Asia sampai Timur Tengah gitu kan, dan juga keterkaitan masa depan ataupun planet Mars, Ethereum Galactica, keluarga alien family, itu kita tidak nafikan, karena itu kan otoritas sudah termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Sudah percakapannya sejak tahun-tahun David Copperfield katanya konfirmasinya pada momen ini. Sejak tahun-tahun Rolling Stones, zaman Elvis Presley di Pentagon, Area 51, seperti itu. Dan juga sudah menyangkut kepada negara Israel ataupun juga tentang kitab suci. Tidak sama dengan momen perkara ini kan, yang mana keterkaitan pun juga sesungguhnya tentang urusan hak asasi manusia. Nah, kita sebagai bagian dari ketaatan hukum, ya sosial lah kan gitu kan. Ya, nah, kalau dia di dalam pidana, dia itu individu kepada publik kan. Kalau perdata, publik kepada individu. Kurang lebih demikian lah, sebaliknya juga kan. Dan tentu kan harus memahami tentang batasan hukum ya. Tidak serupa seperti pengalaman gangguan human witch ini. Ini melanggar pasal 551 ini kan gitu. Dilarang masuk ya kan, dilarang masuk, termasuk kencing, berak, buang sampah, ngintip-ngintip pun termasuk dilarang. Pasal 551 KUHP kan. Ini mereka langgar ini. Iya. Dan juga termasuk juga juntonya. Ya. Seperti itulah kurang lebih, maka kita juga perlu untuk mengurusnya. Dan keterkaitan kepada saya tentu sebagai pioner ataupun perintis kepengacaraannya, mediator perkaranya, tentu punya ganti keuangan ya, proyek serupa seperti itu sebagai negosiasinya, ataupun penerusan untuk pewarisan orang tua kandung saya, bisa saya permaklumkan seperti itu ya. 22 triliun rupiah. Saya masih bersikeras. Ya demikianlah kurang lebih secara akumulasi percakapannya saja saya singkatkan. Karena juga sepertinya menyangkut tentang bantahan-bantahan status sebagai korban di antara sosial, sekalian juga berstatus sebagai pelaku terhadap bullying yang saya alami, intimidasi yang saya alami, dan masuk juga teriakan-teriakan. Ada juga saya alami penikaman gaib. Saya seperti kena tikam sebenarnya ini. Ada juga saya kena tikam tapi secara goib. Terasa seperti agak panas gitu di bagian perut kan. Cuman saya rasakan gitu ada ujung tajam seperti kebendaan, kayak ditikam lah saya, panas cut. Ada juga namun serta-merta juga kontennya menyatakan mereka ini korban ataupun juga kambing hitam perkara ini, semuanya hanyalah konspirasi belanga katanya. Iya, jurus-jurusnya mau minta bagian dari tuntutan ganti keuangan saya, menjerumuskan urusan proyek saya. Saya yakini juga keterkaitan simpang siur konteksnya serupa begitu. Saya tetap masih bersikeras individual dalam hal keuangan yang saya maksudkan, karena memang sudah dipastikan kan, saya sudah memang beralibi atas nama pemerintah juga, korum di hadapan hukum ya kan. Hanya saja kita di luar peradilan. Memang saya disengajakan, dikambing hitamkan, dikorbankan secara utama. Seperti itu. Bullying, intimidasi, ancaman, teriakan, percakapan secara langsung pun tidak ada secara utama demikian ya.
Dan juga pendiskreditan juga termasuk kan. Saya mengalami pendiskreditan di dalam pertemanan. Keterkaitan percintaan juga termasuk. Saya mengalami penegasian, dinegasikan gitu, seperti disampaikan sendiri, padahal banyak pihak-pihak yang berstatus bajingan kan untuk urusan percintaan. Cowok-cowok rata-rata juga banyak yang bajingan. Namun saya mendapatkan konfirmasi saya inilah yang disampaikan untuk status bajingan tersebut. Iya, air mata sebenarnya saya ini. Iya. Kayak lahar dingin. Aduh. Udah terasa lahar dinginnya. Baiklah, saya mengalur saja ya untuk mengusahakan kewarasan dalam percakapan kita ini juga sebenarnya. Nah, mana saya ini pada momen ini juga dinyatakan sesungguhnya terhubung sebenarnya saya ini dengan Universitas Sumatera Utara, katanya. Terhubung saya dengan Universitas Sumatera Utara, biar saya singkatkan saja dulu karena ini seperti meloncat-loncat pertanggungjawaban konteks yang terhubung ini. Saya dinyatakan terhubung dengan pihak Universitas Sumatera Utara. Secara utama terbaru dia menyangkut kepada Disnatalis Universitas Sumatera Utara, Bapak Adi Bana Merdeka. Nama Irwan Cornel dan keluarganya, orang tua kandung nama Irwan Cornel dan saudara-saudari kandung saya, berstatus Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Diangkat kembali, ya, stempel kembali. Ya. Punya keuangan dari Universitas Sumatera Utara. Seumur hidup. Oh ya, Disnatalis Universitas Sumatera Utara, Monumental Universitas Sumatera Utara, Bapak Jenderal Adi Bana dan Ibu Jenderal Slatina. Dengan konfirmasi keterkaitan juga tentang tanah dan bangunan Jalan Jamin Ginting 141. Ataupun juga aset-aset harta warisan dari Kemen Purba dan Mangku Bangun. Oh, sama saja. Oh, begitu. Baiklah, demikian konfirmasinya, dan untuk jadwal berjumpanya itu nanti akan diurus secara perencanaan lagi, iya, dengan kontak bersama orang tua kandung Bapak Adi Bana dengan orang tua kandung nama Irwan Cornel, yaitu Bapak Adi Bana ya, dan Ibu Slatina, ya. Iya, sertifikat ataupun autentik hukumnya. Oh, punya slip. Pokoknya nanti kita akan hubungi lagi lah pokoknya. Iya, demikian. Baiklah, sepertinya kita sudah, ya berarti sudah pas. Kita sudahi saja terlebih dahulu. Nanti kita akan teruskan lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum dan Salam Kristiani. Iya, karena itu kurang jelas sebenarnya waktu disebutkan, maka tambahkan dengan Kristiani. Salam Kristiani, jadi agak jelas. Iya, inilah kalau konteks ya kan, supernatural kan. Ya. Kita dibuat ambigu, kayak kurang mampu bercakap-cakap jadinya. Makanya perlu jelas begitu. Kejadilah pulanya. Baiklah, Om Santiasu ya, saya tidak ketinggalan juga, kelupaan juga. Bodhi Satya. Sampai jumpa.